Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlita Fitriani Parasandi, kelas MIJ 503. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai strategi untuk mengembangkan bisnis Kitara Bakery. Oke, Kitara Bakery ini adalah bisnis yang berjalan di bidang perrotian. Ini berikut adalah penjelasannya. Roti adalah salah satu makanan yang hampir selalu ada dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik untuk dikonsumsi pribadi, keluarga, maupun untuk kebutuhan bisnis seperti kafe, restoran, dan hotel. Permintaan yang tinggi akan produk roti, serta peluang untuk berinovasi dengan berbagai varian rasa dan jenis roti, menjadi alasan utama untuk memilih berbisnis roti. Kemudian ada beberapa faktor kunci untuk mencapai keuntungan. Yang pertama yaitu permintaan pasar yang stabil dan tinggi, yaitu roti adalah makanan yang sangat digemari di berbagai kalangan usia, dengan peluang untuk menawarkan jenis roti yang lebih sehat. Kemudian yang nomor 2, modal yang terjangkau dan potensi keuntungan. Bisnis roti dapat dimulai dengan modal kecil dan bahan baku yang mudah didapat, memungkinkan skala usaha yang fleksibel. Yang ketiga, kemudahan dalam berinovasi. Banyak variasi roti yang dapat dikembangkan sesuai dengan tren pasar, memberikan peluang untuk inovasi produk. Keempat, peluang membangun merek yang kuat. Bisnis roti ini dapat menciptakan merek lokal yang dikenal dengan kualitas dan cita rasa yang khas. Yang kelima, proses pembuatan yang memenuhi kepuasan pribadi. Membuat roti bisa menjadi sebuah seni yang memberikan kepuasan dan kreativitas pribadi. Jadi secara keseluruhan, bisnis roti ini menawarkan potensi keuntungan yang besar dengan biaya produksi yang rendah dan kesempatan untuk berinovasi, berkreasi, serta membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Oke, di dalam berbisnis pasti juga berhubungan dengan e-commerce ya. Nah, berikut ini definisi dari e-commerce. E-commerce adalah teknologi dan proses bisnis dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik yang memungkinkan pembelian barang dan jasa tanpa pertemuan fisik. Kemudian keuntungan e-commerce. E-commerce menguntungkan pembeli dengan menghemat biaya dan waktu, karena transaksi bisa dilakukan jarak jauh melalui internet. Kemudian ada teori dan indikator terkait e-commerce. Ada berbagai metode untuk mengukur kinerja e-commerce, seperti teori kualitas website, model penerimaan teknologi atau TAM atau UTAUT, dan faktor-faktor lain seperti akses internet, kemudahan informasi, kemampuan dan tanggung jawab manajerial. Kemudian ini lanjut lagi ke roti, yaitu sejarah roti. Roti ini pertama kali ditemukan sekitar 30.000 tahun yang lalu di Mesir, lalu populer di Yunani dan Romawi. Kemudian di Indonesia, roti diperkenalkan oleh pedagang Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadi makanan yang sangat populer. Oke, dalam dunia bisnis tentu ada identifikasi pasar dan segmentasi pasar. Ini adalah dua langkah penting dalam strategi pemasaran yang dapat membantu perusahaan mencapai kesuksesan. Yang pertama itu ada identifikasi pasar, adalah proses untuk mengenali dan memahami tren pasar yang memerlukan analisis data, keterlibatan industri, dan kepekaan terhadap perubahan sosial untuk menemukan peluang bisnis yang tepat. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik serupa.
yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efektif, meningkatkan daya tarik produk dan membuka peluang pertumbuhan bisnis serta meningkatkan daya saing. Kedua langkah ini perannya penting dalam merancang strategi pemasaran yang tepat dan mengoptimalkan peluang berbisnis. Oke, selanjutnya ini ada tren pasar dalam industri roti dan e-commerce menunjukkan perkembangan signifikan terkait preferensi konsumen, inovasi produk, dan pemanfaatan platform digital. Yang pertama, tren produk roti. Ada 3. Konsumen semakin mencari roti yang lebih sehat, seperti roti gandum utuh, bebas gluten, atau roti dengan bahan tambahan yang bergizi. Kemudian, tren selanjutnya ada permintaan untuk roti premium dan artisan yang mengedepankan kualitas dan keunikan. Tren selanjutnya inovasi roti dengan varian rasa kreatif, isian buah-buahan, setelah roti untuk diet tertentu semakin populer. Yang kedua, tren e-commerce dalam industri roti. Tren yang pertama, penjualan roti online semakin meningkat dengan platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan aplikasi pengiriman makanan. Tren yang kedua, konsumen kini dapat melakukan kustomisasi produk roti sesuai preferensi melalui platform e-commerce. Tren yang ketiga, promosi eksklusif, pengiriman cepat, serta inovasi dalam kemasan menjadi tren utama dalam penjualan roti secara online. Selanjutnya adanya pemasaran digital dan penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok turut mendorong popularitas produk roti. Jadi secara keseluruhan, kombinasi antara produk roti yang inovatif dan kemajuan e-commerce telah mengubah cara konsumen membeli dan menikmati roti tersebut. Oke, slide selanjutnya ini membahas tentang perilaku konsumen terkait produk roti telah berubah seiring dengan berbagai faktor seperti kesadaran kesehatan, perkembangan teknologi, dan tren gaya hidup. Berikut adalah perubahan utama dalam perilaku konsumen. Perubahan yang pertama, kesadaran kesehatan yang meningkat, yaitu konsumen lebih memilih roti sehat seperti roti gandum utuh, bebas gluten, rendah gula, dan difortifikasi dengan nutrisi tambahan, serta roti yang cocok untuk diet tertentu, misalnya keto dan vegan. Kemudian perubahan yang kedua, minat terhadap roti premium dan artisan, yaitu konsumen terutama kelas menengah ke atas semakin mengapresiasi roti premium dan artisan yang dibuat dengan bahan berkualitas tinggi dan metode tradisional. Perubahan yang ketiga, peningkatan pembelian online, yaitu konsumen lebih memilih membeli roti secara online melalui platform e-commerce dan aplikasi pengantaran makanan karena kemudahan dan kenyamanannya. Perubahan selanjutnya, kustomisasi dan preferensi pribadi, yaitu konsumen menginginkan pengalaman belanja yang lebih personal dengan kemampuan untuk menyesuaikan produk roti sesuai dengan preferensi mereka. Perubahan kelima, pengaruh media sosial. Roti yang menarik secara visual dan dapat dibagikan di media sosial, serta pemasaran melalui influencer semakin mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Perubahan keenam, roti sebagai sarapan atau cemilan. Cemilan sehat. Roti kini sering dipilih sebagai sarapan praktis atau cemilan sehat yang lebih bergizi, dengan permintaan yang meningkat untuk produk roti siap saji. Selanjutnya, respon terhadap promo dan diskon. Konsumen sensitif terhadap harga dan tertarik dengan
promo-promo atau diskon, terutama di platform e-commerce atau aplikasi pengantaran makanan yang meningkatkan loyalitas dan pembelian berulang. Perubahan selanjutnya, isu lingkungan dan keberlanjutan. Konsumen semakin peduli terhadap kemasan ramah lingkungan dan keberlanjutan produk, memilih produk roti yang mendukung prinsip keberlanjutan. Secara keseluruhan, perubahan perilaku konsumen mencerminkan preferensi terhadap roti yang lebih sehat, praktis, inovatif, dan berkelanjutan dengan kemudahan pembelian melalui platform digital yang semakin mendominasi. Dan selanjutnya ini membahas tentang pesaing yang sukses dalam industri roti menghadapi perubahan tren pasar dengan menetapkan berbagai strategi yang mencakup pertama, inovasi produk, yaitu mengembangkan produk baru yang mengikuti tren konsumen, seperti roti sehat atau bebas gluten, rendah gula, atau organik. Yang kedua, pendekatan digital dan e-commerce, yaitu memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar, menjual secara online, dan menggunakan media sosial serta layanan pengantaran. Kemudian yang ketiga, pengalaman pelanggan yang lebih personal, yaitu menawarkan opsi kustomisasi produk roti atau layanan khusus untuk memenuhi keinginan pelanggan. Selanjutnya, kepedulian terhadap keberlanjutan dan etika bisnis, menggunakan bahan ramah lingkungan, mengurangi plastik, dan mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam proses produksi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan konsistensi, yaitu memastikan kualitas dan konsistensi produk untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang keenam, diversifikasi saluran distribusi, yaitu memperluas distribusi melalui berbagai saluran seperti supermarket, toko roti, dan kios lokal. Yang ketujuh, pemasaran yang tepat sasaran, yaitu memahami preferensi pelanggan melalui riset pasar dan menggunakan pemasaran digital serta influencer. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, adaptasi terhadap tren diet dan kesehatan, yaitu mengadaptasi produk sesuai dengan tren diet seperti keto, vegan, atau paleo untuk memenuhi permintaan konsumen yang lebih peduli pada kesehatan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pesaing dapat tetap relevan dan berhasil beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Oke, di slide 8 ya, ini membahas tentang penentuan profil pelanggan yang paling cocok dengan produk roti berdasarkan segmentasi pasar yang berbeda. Ada berbagai jenis pelanggan yang memiliki kebutuhan dan preferensi khusus terhadap roti. Beberapa profil pelanggan tersebut meliputi satu, keluarga dengan anak kecil yang mencari roti praktis dan bernutrisi. 2. Pelanggan yang peduli dengan kesehatan yang menginginkan roti sehat, bebas gluten, atau organik. 3. Pekerja sibuk yang membutuhkan roti cepat saji dan praktis untuk sarapan atau camilan. 4. Millennials dan Gen Z yang suka roti dengan inovasi rasa dan produk roti yang unik. 5. Vegetarian atau vegan yang mencari roti tanpa bahan hewani. 6. Pencinta kuliner yang mencari roti berkualitas tinggi dan rasa unik. 7. Pelanggan yang mengutamakan kepraktisan dan harga yang menginginkan roti terjangkau namun tetap enak. 8. Pelanggan untuk acara atau perayaan yang membeli roti khusus untuk acara tertentu. Nah, masing-masing segmen ini memiliki preferensi produk yang berbeda-beda, dan pemahaman ini sangat penting untuk menentukan strategi pemasaran dan platform e-commerce yang sesuai dengan produk roti yang ditawarkan. Oke, selanjutnya ini membahas tentang identifikasi segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan signifikan dalam industri roti. Terdapat beberapa segmen pasar yang menunjukkan potensi tersebut, antara lain 1. Roti sehat dan bergizi. Dengan permintaan
permintaan untuk roti bebas gluten, rendah karbohidrat atau organik. 2. Roti artisanal dan premium karena minat konsumen terhadap produk lokal dan kualitas tinggi. Roti vegan dan nabati seiring dengan tren pola makan berbasis nabati. Keempat, makanan cepat saji dan camilan, yaitu terutama roti untuk bekal atau camilan praktis. 5. Roti untuk diet khusus atau keto atau paleo, yaitu karena meningkatnya popularitas diet yang membatasi karbohidrat. Yang keenam, pelanggan berbasis digital dan e-commerce, yaitu seiring dengan pertumbuhan belanja online dan pengantaran makanan. Ketujuh, roti untuk acara dan perayaan, yaitu dengan permintaan akan roti custom dan untuk perayaan sosial. Dan yang terakhir, roti dengan preferensi global, yaitu yang mencari pengalaman kuliner internasional. Kemudian semua segmen ini didorong oleh perubahan tren konsumen yang fokus pada kesehatan, kualitas, kenyamanan, dan pengalaman kuliner yang lebih beragam, memberikan peluang besar bagi pertumbuhan industri roti. Oke, selanjutnya ini membahas tentang strategi pemasaran dan pemilihan platform e-commerce yang tepat untuk bisnis roti berdasarkan skala bisnis dan target pasar. Poin yang pertama, pemilihan platform e-commerce, yaitu pilihan platform yang sesuai dengan skala bisnis dan target pasar, mulai dari platform untuk bisnis kecil, yaitu Shopee, Tokopedia, dan GoFood, hingga platform yang lebih besar seperti global, Shopee, WooCommerce. Poin kedua, strategi pemasaran. Pertama, pengoptimalan halaman produk, yaitu menyediakan gambaran berkualitas tinggi, deskripsi menarik, dan konten video untuk menarik minat pelanggan. Kedua, SEO dan sosial media marketing, yaitu memanfaatkan SEO untuk meningkatkan visibilitas dan menggunakan media sosial, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. 3. Influencer marketing dan program afiliasi, yaitu berkolaborasi dengan influencer kuliner dan meluncurkan program afiliasi untuk meningkatkan penjualan. Lanjut, poin ketiga, pesan kunci dan nilai tambah produk, yaitu menonjolkan kualitas bahan, proses pembuatan tradisional, kenyamanan pengiriman, serta pilihan produk sehat dan bebas gluten. Poin keempat, kampanye pasar. Terdiri dari 2, yang pertama, kampanye diskon pertama kali dan penawaran terbatas untuk menarik pembeli baru. Yang kedua, kampanye referral dan promosi mingguan untuk mendorong pelanggan membeli lebih banyak dan merekomendasikan produk. Jadi secara keseluruhan, strategi ini bertujuan untuk membangun brand awareness, meningkatkan penjualan, dan memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce dan media sosial. Kemudian hasil dari pembahasan di atas, yaitu yang pertama, pemilihan platform e-commerce yang tepat untuk bisnis roti, yaitu berdasarkan analisis tentang kebutuhan pasar dan jenis bisnis roti. Hasil rumusan masalah menunjukkan bahwa platform e-commerce yang dipilih harus disesuaikan dengan ukuran bisnis dan target pasar yang ingin dijangkau. Pemilihan platform ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi bisnis roti dengan cara yang paling efektif dan efisien. Berikut adalah hasil utama dari rumusan masalah terkait pemilihan platform. Pertama, untuk bisnis kecil dan menengah atau pasar lokal, platform seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan GoFood sangat disarankan. Platform ini juga menawarkan jangkauan yang luas di pasar lokal dengan biaya terjangkau serta kemudahan dalam pengelolaan toko. Cocok untuk bisnis yang ingin
mengembangkan basis pelanggan lokal dan mempermudah proses pengiriman. Yang kedua, untuk bisnis menengah hingga besar, yaitu pasar nasional atau internasional, yaitu Shopee, kemudian WooCommerce dan Lazada adalah pilihan yang lebih baik karena platform tersebut menawarkan kontrol lebih besar dalam hal pengelolaan toko, pengiriman produk, dan fleksibilitas untuk memperluas jangkauan pasar secara nasional maupun internasional. Kemudian selanjutnya untuk menjangkau konsumen muda atau pasar visual. Platform seperti Instagram Shop, Facebook Shop, dan TikTok Shop sangat cocok untuk menarik audiens muda yang lebih visual dan cenderung berbelanja melalui media sosial. Platform ini memungkinkan pengalaman belanja yang lebih interaktif, menarik, dan mudah diakses. Kemudian hasil yang kedua yaitu maksimalisasi potensi bisnis roti melalui pemilihan platform yang tepat, yaitu hasil rumusannya menunjukkan bahwa pemilihan platform yang sesuai dengan karakteristik bisnis roti sangat penting dalam mencapai tujuan pemasaran yang efektif. Dengan memilih platform yang tepat, bisnis roti dapat menjangkau lebih banyak konsumen melalui platform yang tepat, kemudian mempermudah proses pengelolaan toko dan pengiriman produk, lalu menarik konsumen dengan pengalaman belanja yang menyenangkan dan sesuai dengan preferensi mereka, yang terakhir memperluas pasar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, hasil dari rumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam memilih platform e-commerce yang paling cocok bagi bisnis roti untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Oke, selanjutnya kesimpulan. Perubahan tren dalam industri roti dan e-commerce yang menekankan pada kesehatan, inovasi produk, dan kemudahan berbelanja. Konsumen saat ini lebih memilih produk roti yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan sesuai dengan gaya hidup mereka. E-commerce mempermudahkan akses ke produk roti dengan pengiriman cepat dan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan. Untuk mengoptimalkan potensi bisnis roti, pemilihan platform e-commerce yang tepat sangat penting disesuaikan dengan ukuran dan target pasar bisnis tersebut. Kemudian dengan memahami kebutuhan konsumen yang semakin beragam, seperti pelanggan yang mengutamakan kesehatan, roti artisanal, roti vegan, atau kemudahan pengiriman makanan, produsen roti dapat mengembangkan produk yang relevan dan menarik. Strategi pemasaran yang tepat berdasarkan segmen hasil yang spesifik dan perubahan perilaku konsumen akan memperluas pangsa pasar dan menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar bagi bisnis roti. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.